Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Mustafa dengan NIM akhir 043. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang berjudul Komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Red Road CTRX ke PLC Schneider. Yang pertama di sini ada latar belakang perkembangan otomasi industri menurut sistem kontrol yang terintegrasi dan maupun berkomunikasi antara perangkat dari berbagai vendor. Bus Red CTRX sebagai platform kontrol modern sering digunakan bersama perangkat Schneider, sehingga diperlukan metode komunikasi yang andal dan kompatibel. Modbus TCP menjadi solusi yang dapat karena berbasis Ethernet, sederhana dan didukung secara luas. Dengan bantuan Node-RED, proses pertukaran data Modbus dapat dikelola dengan mudah melalui pemetaan register dan pengolahan data yang sangat secara fleksibel. Selain itu, HMI pada CTRX digunakan untuk menampilkan data status sistem dan memudahkan monitoring secara kontrol oleh operator. Penerapan komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi sistem, kendala, komunikasi data, serta efisiensi operasional dalam sistem otomasi industri. Selanjutnya ada daftar pembahasan latar belakang yang telah dibahas tadi. Yang kedua ada tujuan yang ingin dibahas. Yang ketiga ada tinjauan pustaka mengenai SCADA, Modbus, TCP atau IP, HMI, Node-RED, PLC Boot Red, dan yang terakhir ada PLC Schneider. Berikutnya yang keempat yaitu ada codingan settingan secara akses Modbus TCP atau IP dan Node-RED. Hasil akhir yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya tujuan yang ingin dibahas. Yang pertama yaitu kita memahami konsep dasar komunikasi Modbus TCP. Yang kedua mempelajari penggunaan Node-RED sebagai media integrasi dan penghubung komunikasi antar PLC berbeda vendor. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan komunikasi master slave antara PLC Bus Red CTRX sebagai master dan PLC Schneider sebagai slave. Yang terakhir mengintegrasikan HMI sebagai antarmuka pengguna untuk pengendalian dan pemantauan proses secara real time. Selanjutnya, apa itu SCADA? SCADA Supervised Control and Data Acquisition adalah sistem yang digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan mengumpulkan data dari proses industri secara terpusat dan real time. Sistem ini menggunakan perangkat lapangan seperti sensor, aktuator, dan PLC atau RTU melalui jaringan komunikasi untuk mengirimkan data ke server, kemudian menampilkannya dengan bentuk antarmuka visual yang mudah dipahami oleh operator. Dengan SCADA, operator dapat melakukan monitoring kondisi proses, pengendalian jarak jauh, pengolahan alarm, serta pencatatan data untuk analisis dan evaluasi, sehingga meningkatkan efisiensi, keadaan, dan keamanan operasional sistem industri. Selanjutnya di sini ada Modbus TCP atau IP. Modbus TCP atau IP adalah protokol komunikasi industri yang digunakan untuk pertukaran data antara perangkat seperti PLC, HMI, SCADA, dan peralatan industri lainnya melalui jaringan Ethernet berbasis TCP atau IP. Protokol ini merupakan pengembangan dari Modbus RTU atau ASCII yang
berjalan di media serial sehingga memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dalam jaringan di industri modern. Modbus TCP atau IP bekerja dengan konsep client server, di mana client meminta data atau mengirimkan perintah, sedangkan server merespon berdasarkan alamat register yang ditentukan, sehingga banyak digunakan untuk monitoring, kontrol, dan integrasi sistem secara otomasi lintas vendor. Selanjutnya ada HMI. Apa itu HMI? HMI adalah Human Machine Interface, adalah antarmuka yang menghubungkan manusia atau operator dengan mesin atau sistem kontrol di industri. HMI biasanya berupa layar atau tampilan aplikasi yang menampilkan informasi proses seperti status mesin, nilai sensor, alarm, dan grafik, sekaligus mengendalikan tombol atau menu untuk melakukan kontrol seperti start atau stop, mengubah set point, dan mereset alarm. Dengan HMI, operator dapat memantau dan mengoperasikan sistem secara lebih mudah, cepat, dan aman tanpa harus berinteraksi langsung dengan perangkat kontrol yang di dalam panel. Selanjutnya, Node-RED. Node-RED adalah platform program berbasis flow, drag and drop yang digunakan untuk menghubungkan perangkat aplikasi dan protokol komunikasi secara cepat, termasuk di bidang otomasi industri dan IoT. Di Node-RED, penggunaan metode ini membuat alur logika dengan menyusun node untuk membaca data, memproses, misalnya filtering, saling, mapping, lalu mengirimkannya ke perangkat lain seperti PLC, HMI, atau database. Karena mudah dikonfigurasi dan mendukung banyak protokol, termasuk Modbus TCP/IP atau Node-RED, sering dipakai sebagai jembatan integrasi dan monitoring data tanpa perlu coding yang kompleks. Sini ada PLC Bus Railroad. PLC Bus Railroad adalah controller industri program logic control dari bus Railroad yang digunakan untuk mengendalikan mesin dan proses otomasi seperti mengolah input dari sensor, menjalankan logika program, lalu mengaktifkan output ke motor, valve, dan aktuator. Pada generasi terbaru, bus Railroad menghadirkan konsep CTRX automation, misalnya CTRX Core yang berfungsi seperti PLC modern berbasis platform terbuka, bisa menjalankan rule tim PLC INC 61131-3, mendukung komunikasi industri, Ethercat atau field modus, serta mudah diintegrasikan dengan HMI, SCADA, dan sistem lainnya. Intinya, PLC Bus Railroad adalah otak sistem otomasi yang mengatur kerja mesin agar berjalan otomatis, aman, dan stabil. Nah, berikut di sini ada ladder CTRX, yaitu ladder yang sudah dibuat saat kita praktikum. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas urutan cara kerjanya. Yang pertama yaitu tekan tombol start MTML1, mesin sistem akan on, terkunci, latching. Yang kedua yaitu ada valve V1, valve aktif selama on dan belum masuk kondisi MAT. Terus yang berikutnya ada timer T10,
berjalan setelah delay IRC aktif Enable tahap berikutnya. Itu ada saat tertentu memenuhi coil mat on, mengubah fase kerja, biasanya mematikan fase awal dan dipindahkan ke fase air. Dengan ICR plus MAT valve aktif. Jika TBL terpenuhi, maka keluaran TRLB2 on. Dan C yang ini ada CTD menghitung turunan berdasarkan pulsa keluar TRL1B saat mencapai 0 atau C2 on. C2 memicu T12 buzzer alarm, lalu buzzer T13 output IM3. Next, di sini ada ladder Schneider. Ladder ini berfungsi untuk mengirimkan data wire multi-watts dari PLC Schneider ke DV lainnya melalui SL, biasanya seperti Modbus atau serial atau Ethernet. Di sini juga akan menjelaskan cara urut kerja sederhananya. Saat kita menekan tombol %10.0 on, maka 100M50 on wire var execute. Lalu PLC mulai mengirimkan data ke M13 boots on. Jika sukses, M52 on. Jika dibatalkan, 54 aborted on. Error akan aktif jika ada kesalahan error. Next. Nah, di sini ada Node-RED. Berikut ini Node-RED, cara kerjanya seperti mengirimkan Modbus Schneider ke CTRX data layer. Berikut di sini ada urutan cara kerjanya. Yang pertama ada sumber data ke layar Node-RED warna biru. Terus yang kedua ada monitoring debug yang warna hijau. Yang ketiga ada pengiriman ke perangkat Schneider via Modbus wire Node orange yang berwarna orange. Terus yang keempat ada wire check pada Node orange yang kedua. Terus yang kelima ada dua jalur mirip seperti gambar motor, yaitu dengan cara urutan kerja. CTRX data layer mengirimkan update nilai ke motor, lalu Node-RED menerima update dari motor ke subscribe, lalu nilai dicek atau diubah format lewat wire check, lalu nilai dikirim ke Modbus wire. Selanjutnya Schneider menerima wire atau coil atau register berubah, lalu debug menampilkan data yang lewat untuk troubleshooting. Selanjutnya, nah di sini ada langkah-langkah praktikum kemarin. Yang pertama yaitu membuka PLC Schneider, mengaktifkan insentif tadi, lalu mencari PLC yang cocok, samakan seperti ini. TM22 dimasukkan ke sini, nanti program PLC akan aktif. Lalu mengubah ET1E ETH1 di
di sini IP address dan subnet harus disesuaikan seperti modul. Lalu klik program protokol Ethernet, centang semua, terus klik apply. Lalu ke modul TCPI transfer, kita klik ini ke SL1 serial LAN, pastikan modul juga di cek ke master file RTU. Lalu ke programming, kita merancang program extrude ini. Kita merancang, ini ada run 1, ini ada run 2. Lalu kita memberi inisiasi nama yang seperti tadi M50, dan di output ada M51. Ini ada down. Sudah dicek semuanya sudah sukses. Dan di bawah LAN berikutnya ini M20 M10 maksudnya, maaf, yang outputnya di 6 di 00 maksudnya. Lalu ke display, terus mixing, kita centang semua, terus kita login. Kita PC to controller, sebentar loading. Kita start controller, lalu kita masuk ke CTRX, kita pastikan core, kita trainer, kita masukkan password dan username yang telah diberikan pada modul. Lalu oke, terus apply. Lalu kita klik ke PLC. Nah, ini yang kita cek program yang tadi yang sudah dijelaskan. Pastikan dulu kelengkapan dan suhu. Lalu kita sambungkan ke web routing manager. Kita sambungkan, maaf, ini ke demokit dulu, menghubungkan ke demokit. Kita klik login, lalu ke modul TCPI. Mohon maaf, gimana? Notepad, kita buat promo kontennya.
Nah, kita pastikan harus sesuai artisnya, unsurnya dan lain-lainnya harus sesuai agar tidak jadi kesalahan atau error. Lalu ke setting, nah cari PLG virtual section dan sistem, lalu kita klik pause, kita cocokkan, klik mutar. Kita kembali lagi ke kompres, ada satu, dua, kita harus ganti usulkan pada yang ada CLC ini, terus ini kan 10 harus sama M10 dan ini harus ke 5 jadi 5 dan GSS dari 10 tadi. Ini harus juga harus disamakan seperti tadi. Nah ini IPADS harus disamakan seperti ini, 1918 tadi portnya sudah sama dari sama semuanya, dan seperti pastikan semuanya sama. Kita hapus. Terus application kita kembali cepat kita kembali lagi satu kita ke web terus ini aja kita masukkan passwordnya kemudian satu, kita login terlebih dahulu. Kita klik start. Klik lagi. Stop. Kita web. Dan mohon maaf punya like. Nah, ini harus disamakan seperti pada modul. Maaf, itunya agak lag. Kita masuk ke web design-nya. Kita pilih atau cari. Mohon maaf, itunya lag.
cari kelompok 36 dan loading tadi, dan sebentar loading. Maaf, sebentar loading. Kita lagi mendownload. Nah, sudah terbuka di sini. Ada kelembapan, suhu, tab 1 off, dan tab. Kita klik pengaturan D3, video manager. Sini langsung lihat LG. Ini ada bebas. Bagus, PTCE 1. Ekspor, memasukkan. Masukkan ke sini configuration yang ada di web. Machine design. Otomatis direct. Lalu kita apply. Order. Maker, lalu kita klik proses data. Objek data. Pada lokasi aplikasi terus transport masuk ke aplikasi web description. Kita kembali ke sini lagi ke TTRX, ke KLC, pelembapan. Mohon maaf jika error loading. Tambahkan A1 dan A2. Kita A1 dan A2. Kita langsung ke perspektif itu bisa tadi.
browser atau satu browser. Kita cek lagi kembali paunya. Mohon maaf di sini ya. Kasih apply login dan di lalu kita lihat ini kan di waspada. Sini ada yang kakak tadi. Kok nggak tolong dong? Jadi itu bentar. Sama siapa? Tahu dan modelnya. Toko Kimia Indrasari. Kita cek kembali. Nggak tahu aluminium sama CI. PLC PGRDB 2 Di pasar. Dengan sih di bawah. PSS maksudnya PSTL Di ini loh. 1 Sebelum 95 kayak. terus Nggak sampai ke Mataram. PSTL 4 ya. Bentar. Maaf bukunya Tunggu tadi om. kurang like. Tulik. Kita kembali lagi ke PRX yang jadi Rekod kan? kita klik PLC bagian PLC lalu zoom Ini juga belum muncul. cek semuanya ya. Begitulah step by step dari praktikum kemarin. Lalu kita next. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan praktikum komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada bus RAD CTRX ke Schneider, dapat disimpulkan bahwa integrasi komunikasi Modbus TCP berhasil dilakukan dengan memanfaatkan Node-RED sebagai penghubung data serta HMI WiFi sebagai media pengoperasian atau monitoring. Praktikum ini membuktikan bahwa CTRX dapat berperan sebagai master yang mengirimkan perintah ke divisi Schneider sebagai slave untuk mengaktifkan motor M melalui mekanisme request Modbus. Implementasi dilakukan dengan mengaktifkan node Modbus di Node-RED, mengambil data dari data layer subscribe melalui penamaan timer untuk trigger motor, lalu mengirimkan perintah menggunakan Modbus wire pada alamat coil, contohnya RDE10, dengan pengaturan IP atau port Schneider pada configuration Modbus TCP CTRX. Sistem ini diuji dengan menjalankan proses lewat tombol on pada HMI WB1H dan keberhasilan ditandai oleh lampu pada divisi Schneider yang menyala sebagai indikasi motor on. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.